Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para teman-teman semua. Saya selaku pembuka dari kelompok 3 mata kuliah manajemen rumah sakit akan mempresentasikan tentang economic order quantity. Berikut daftar anggota kelompok kami. Next. Di sini tertulis pengertian persediaan. Persediaan adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal atau sediaan barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi atau sediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses. Persediaan meliputi raw material, yaitu bahan mentah yang belum pernah diproses sejak penerimaan barang di gudang, material in process, yaitu barang-barang yang telah mengalami pemrosesan tapi belum selesai, supplies inventory, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk membantu terlaksananya proses produksi, tapi bahan tersebut tidak nampak pada produk akhir, dan yang terakhir final goods, yaitu barang yang telah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky. Untuk slide selanjutnya itu adalah penggolongan persediaan. Persediaan bahan baku atau raw material itu yaitu persediaan barang-barang berunsur yang digunakan dalam proses produksi dengan produk yang diproses dari sumber-sumber alam ataupun beli dari supplier atau dibuat sendiri oleh perusahaan. Yang kedua itu persediaan komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen yang diperoleh dari perusahaan lain di mana secara langsung dapat dirakit menjadi satu produk. Dan yang terakhir itu persediaan bahan pembantu dan penolong, yaitu persediaan bahan-bahan yang digunakan oleh proses produksi tapi tidak merupakan bagian dari komponen barang jadi. Lanjutannya yaitu persediaan barang dalam proses atau work in process itu yaitu proses persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Persediaan barang jadi atau yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrikan untuk dijual atau dikirim pada pelanggan. Untuk faktor-faktor yang pengaruhnya itu, yang pertama itu ada perkiraan pemakaian bahan baku, yang mana sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku, manajemen harus dapat membuat perkiraannya. Yang kedua itu harga bahan baku, yang mana harga bahan baku merupakan dasar penghitungan dari beberapa besar dana perusahaan. Next. Dan untuk yang ketiga itu biaya pekerjaan, yang mana biaya tersebut itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan persediaan dari bahan baku. Dan untuk yang keempat itu adalah kebijakan pembelanjaan, yang mana seberapa besar persediaan bahan baku akan mendapatkan dana dari perusahaan. Yang kelima itu adalah pemakaian bahan baku kenyataannya, yang mana pemakaian bahan tersebut nyatanya dari periode lalu merupakan bahan satu yang dapat digunakan untuk menyusun perkiraan. Dan untuk yang terakhir adalah waktu tunggu atau lead time, yang mana waktu tunggu adalah tegangan waktu yang diperlukan antara saat pemesanan bahan baku sampai bahan baku itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Delphia. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian bahan baku. Menurut Asauri, tujuan pengendalian persediaan dapat diartikan sebagai usaha untuk yang pertama, menjaga agar perusahaan tidak kehabisan persediaan sehingga proses produksi tidak terganggu. Yang kedua, menjaga agar persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya yang timbul tidak terlalu besar juga. Menjaga agar pembelian bahan secara kecil-kecilan dapat dihindari karena akan berakibat pada biaya pemesanan yang besar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengendalian bahan baku.
Menurut Matz, sistem dan teknik pengendalian persediaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Satu, persediaan diciptakan dari pembelian, yaitu bahan dan suku cadang. Yang kedua, tambahan biaya pekerjaan dan overhead untuk mengelola bahan menjadi barang jadi. Yang kedua, persediaan berkurang melalui penjualan dan perusakan. Yang ketiga, perkiraan yang tepat atas rencana penjualan dan produksi merupakan hal yang penting bagi pembelian, penanganan, dan investasi bahan yang efisien. Yang keempat, kebijakan manajemen yang berupaya menciptakan keseimbangan antara keanekaragaman dan kualitas persediaan bagi operasi yang efisien dengan biaya pendidikan tersebut dengan biaya pemilikan persediaan tersebut merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan investasi persediaan. Yang kelima, pemesanan bahan merupakan tanggapan terhadap perkiraan dan penyusunan rencana pengendalian produksi. Yang keenam, pencatatan persediaan saja tidak akan mencapai pengendalian atas persediaan. Yang ketujuh, pengendalian bersifat komparatif dan relatif, tidak mutlak. Selanjutnya, pengertian metode EOQ. Economic Order Quantity atau EOQ merupakan salah satu model manajemen persediaan. EOQ sangat berguna untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah berkaitan dengan ketidakpastian melalui persediaan pengamanan atau safety stock. Selanjutnya, EOQ deterministik. EOQ deterministik adalah suatu model EOQ di mana parameter sistem pengawasan sediaan dianggap selalu sama atau tidak berubah. Asumsi-asumsi yang digunakan EOQ deterministik adalah satu, selama periode yang bersangkutan tingkat harga barang konstan. Yang kedua, setiap saat akan diadakan pembelian selalu ada dana. Yang ketiga, pemakaian bahan relatif stabil dari waktu ke waktu selama periode yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ortin. Untuk Orti, mohon maaf suaranya masih di mute. EOQ probabilistik adalah suatu model EOQ di mana parameter dari sistem pengawasan persediaan dapat diketahui dengan pasti. Dalam model probabilistik yang menjadi hal pokok adalah analisis perilaku persediaan selama lead time. Karena ada kondisi ini, lead time dan demand bersifat probabilistik. Akan ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. 1, demand atau pemakaian tetap, namun lead time atau periode datangnya pesanan tetap. Yang digunakan EOQ probabilistik, 1, menentukan EOQ atau kuantitas ekonomis. Yang kedua, menentukan persediaan bersih. Yang ketiga, menentukan waktu pemesanan kembali. Yang keempat, menentukan titik minimum
maksimum persediaan. Safety stock. Safety stock atau persediaan pengaman atau sering safety stock adalah persediaan pengaman atau sering pula disebut sebagai persediaan besi. Adalah cadangan persediaan yang sengaja diadakan oleh manajemen untuk menghindari risiko kehabisan persediaan yang disebabkan ketidakpastian tingkat pemakaian dan kedatangan pesanan. Rumus yang digunakan untuk menentukan safety stock adalah safety stock kurang faktor keamanan kali deviasi standar. Deviasi standar S. Recorder point. Yang pertama, recorder point atau titik pemesanan kembali adalah titik waktu di mana sebuah pesanan harus dilakukan. Besarnya recorder point ditentukan dengan rumus recorded point sama dengan safety stock tambah expected usage daring let mean let time, penentuan jumlah pembelian yang ekonomis, dan total inventory cost. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Agustin. Ya, baik. Selanjutnya adalah penentuan jumlah pembelian yang ekonomis, key optimal dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu menyusun distribusi demand per hari, setelah itu ditentukan distribusi demand per tahunnya. Lalu tingkat permintaan dan lead time lebih dari satu kemungkinan, maka kita menggunakan diagram pohon untuk menyusun distribusi probabilitas demand selama lead time. Lalu menentukan banyaknya unit yang diharapkan atau expected number of safety stock out min E untuk setiap kemungkinan reorder point menurut Siswanto. Lalu menentukan key dan R yang akan memberikan total inventory cost atau TIC minimal dan menentukan key optimal diasumsikan bahwa DLIR PDLI sama dengan O atau ES sama dengan O. Selanjutnya itu ada rumus penentuan. Penentuan key-nya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari slide kami. Seperti itu bagaimana memperoleh nilai key-nya. Lanjut. Kemudian sudah dapat nilai key-nya, disubstitusikan ES ke dalam rumus key optimal untuk menentukan besarnya key optimal. Rumusnya seperti itu dengan keterangan yang di bawah itu. Selanjutnya kita dapat menentukan besarnya total inventory cost dapat dirumuskan sebagai berikut. TIC sama dengan biaya pesan plus biaya simpan plus biaya kehabisan persediaan, di mana rumusnya ada di bawah berikut ini dengan keterangan di bawah ini juga. Selanjutnya adalah
Referensi yang kami gunakan untuk membuat slide ini yaitu dari Siswanto, Asauri, Ahyari, dan Supriyono. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Oke, jam 16.